Halo, selamat satu hobi, jumpa lagi dengan saya Vinsa Farm. Di video kali ini kita akan membahas untuk cara mengatasi mental ayam yang down atau yang pilih-pilih. Ayam petarung itu memiliki mental yang sangat istimewa ya. Kadang di gelanggang itu bisa bertarung sampai mati-matian. Tapi ada kalanya di kondisi tertentu, ayam petarung juga bisa memiliki kondisi yang tidak siap ya, dalam segi fisik ataupun mental. Contoh ketika ayam diadu ya sampai kalah, tentu mental ayam akan drop ya, akan turun. Lalu apakah bisa ayam yang sudah kalah di kemudian hari nanti untuk diadu lagi? Ini banyak ya, atau sering dipertanyakan buat teman-teman yang baru bermain ayam. Jawabannya adalah bisa ya. Jadi ayam yang pernah kalah itu bisa diadu lagi. Dan kenyataannya memang di luar sana ayam yang bagus ya pernah kalah namun mentalnya sudah kembali diadu bisa win-win lagi. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan ayam itu mentalnya down. Yang pertama yaitu karena kekalahan, yang kedua karena efek shock ya atau kaget, yang ketiga yaitu bisa dari keturunan atau genetik. Di berikutnya ayam setelah abar ya. Ayam setelah abar itu ayam badannya masih sakit semua, masih memar-memar, contoh masih 5 hari atau 7 hari, teman-teman sudah abar lagi, itu juga bisa menyebabkan ayam itu mentalnya drop. Jadi bagaimana cara mengatasi ayam yang mentalnya sudah down ya? Yang pertama yaitu isolasi ayamnya. Jadi ketika ayam sudah pernah kalah diadu, ayamnya diisolasi, dicarikan tempat sendiri, dijauhkan dari jago-jago lain ya. Jadi disendirikan, didekatkan atau dikumpulkan dengan betina-betina ya, atau ayam-ayam yang kecil-kecil. Pemulihannya ini cukup lama ya, jadi teman-teman harus bisa bersabar. Dan jangan sampai ketika pemulihan ini, waktu isolasi ayam ini didekati sama ayam-ayam kampung ya, ini jangan sampai. Jadi harus jauh dari ayam-ayam jago lain ataupun ayam kampung. Jadi dikumpulkan dengan betina-betina atau ayam-ayam kecil. Jadi dikasih tempat sendiri untuk pemulihannya. Cara yang kedua, ketika tahap yang pertama tadi sudah selesai dan perkembangannya sudah bagus ya, mentalnya sudah bagus, boleh didekatkan tapi dengan ayam lancurannya. Jadi ayam yang sudah berkokok tapi masih muda. Jadi untuk menambah gairah tarungnya lagi dan menambah mentalnya kembali. Jadi kalau teman-teman mau naruh di box, didekatkan di sampingnya dengan ayam-ayam lancuran. Jangan sama dengan ayam tua ya, harus sama-sama dengan ayam lancuran. Ini yang kita bahas pertama yaitu adalah ayam yang sudah pernah putus ya atau pernah kalah. Jadi bagaimana pemulihannya seperti ini. Nah nanti ayam-ayam muda juga hampir sama, nanti ada perbedaan sedikit ya. Dan cara yang ketiga yaitu ketika sudah pulih mentalnya, sudah berani lagi sama ayam, dicoba sama untulan yang lebih kecil, yang lebih lemah, yang dipastikan ayam untulannya itu nanti akan kalah dengan cepat. Kalau kondisi untulannya ini benar-benar jelek ya, ngesup atau pucat, jadi agar menangnya lebih cepat. Itu sangat berpengaruh sekali nanti untuk mengembalikan mental ayamnya. Dan yang keempat, dengan sering memberikan makan makanan hewan yang hidup, contoh jangkrik atau cicak atau belalang. Jadi hewan-hewan ini biasanya disukai sama ayam. Ini sangat bagus nanti untuk memulihkan mental ayamnya ya. Teman-teman bisa berikan sehari 5 jangkrik ya. Jadi setiap pagi itu bisa diberikan 5 jangkrik selama terapi pemulihan mental ayam tadi. Dan terakhir teman-teman bisa waktu isolasi sampai ayam selesai mabung ya. Jadi waktu terapi ayam ini didekatkan dengan babon atau didekatkan dengan betina-betina atau ayam-ayam kecil, itu sampai ayam habis mabung. Jadi prosesnya memang cukup lama ya. Ini untuk proses pemulihan ayam mentalnya bisa kembali 80%. Jadi ditunggu sampai ayam habis ganti bulu. Jadi proses terapinya tadi sampai ayam habis ganti bulu. Seandainya ayam mentalnya sudah pulih, walaupun belum sampai ganti bulu, itu juga bisa diadu kalau teman-teman tidak sabar. Cuman kalau teman-teman sabar, bisa diganti sampai selesai ayam ganti bulu. Dan yang perlu diperhatikan ketika teman-teman mentalnya sudah kembali baik ya, mentalnya sudah pulih, waktu mau ngadu, kalau bisa jangan sampai kalah gandeng ya. Kalau bisa harus menang gandeng. Ingat kondisi ayam ini sudah pernah kalah. Jadi kalau waktu mau ngadu, kalau bisa kondisinya itu jangan sampai kalah gandeng. Terus kondisi badan itu juga harus benar-benar fit ya. Jadi jangan sampai kondisi mental sudah pulih, teman-teman mau ngadu lagi kalah gandeng dan kondisinya pucat, itu jangan sampai. Jadi ketika teman-teman mau ngadu ayam yang habis kalah, ketika mentalnya sudah pulih, itu kondisinya harus benar-benar bagus. Dan nanti gandengnya kalau bisa menang gandeng. Atau bisa juga kalau ayam jalu ya, kalau ayamnya sudah memang terbukti jalu, teman-teman bisa adu jalu. Karena proses tarungnya ayam jalu itu kan lebih cepat, jadi tidak begitu khawatir dengan mentalnya ya. Terus kalau cara mengatasi ayam muda yang pilih-pilih ya, yang tidak berani sama warna merah, beraninya sama itu
Itu teman-teman caranya yang pertama yaitu setiap abar jangan sampai dengan warna yang ditakuti ya. Di awal-awal jangan sampai dengan ayam yang ditakuti. Kalau abar dengan ayam yang dia berani, contoh beraninya sama warna merah ya dengan ayam yang warna merah. Terus ketika ditaruh di box ya, ketika perawatan di rumah ditaruh di box, biasakan di sampingnya ya. Di samping boxnya itu warna yang dia takuti, tapi ayam yang masih linciran, yang usianya jauh di bawahnya. Contoh ayam usia 6 bulan taruh saja di sampingnya. Jadi itu bisa menambah gairah ayamnya untuk berani dengan warna yang di sampingnya, karena melihat ayam yang di sampingnya lebih muda. Kalau ayam muda yang tidak berani sama ayam ya, contoh tidak berani sama ayam sama sekali, teman-teman bisa terapi tadi menggunakan angkrek atau yang lainnya yang seperti yang saya sebutkan tadi. Cara pemberiannya juga sama, setiap pagi dikasih 5, dan caranya juga sama seperti yang tadi ya. Jadi perlu teman-teman ingat, ayam itu kalau masih muda ya, itu kumpulkan dengan ayam yang sama-sama mudanya. Menjemurnya pun juga dikumpulkan dengan ayam sama-sama mudanya. Itu gunanya agar ayam itu tidak drop ya, mentalnya agar tidak drop. Jadi kumpulkan dengan sama-sama muda, jangan dikumpulkan dengan pacekannya atau didekatkan sama pacekannya atau didekatkan sama ayam tua. Disendirikan, antara ayam muda itu disendirikan. Dan berikutnya juga sama, didekatkan sama babon, dikumpulkan sama babon atau betina-betina atau ayam yang masih kecil-kecil. Jadi agar mentalnya cepat terbentuk ya, agar cepat berani. Dan ketika teman-teman mau mencoba ayamnya, itu harus dengan ayam yang sama-sama muda ya, harus dengan ayam yang sama-sama muda atau usia di bawahnya. Dan berikutnya ayam bisa digebrak. Ketika ayam sudah mulai berani, ayam digebrak hanya maksimal 5 menit ya. Jadi maksimal 5 menit, 5 menit, 5 menit sampai 4 kali atau 5 kali. Nah, setelah ayam benar-benar mentalnya sudah bagus, baru teman-teman bisa abar sampai 1 air. Jadi ayam muda itu tidak boleh terlalu dipaksakan ya, harus hati-hati ketika mau mencoba di awal tuh harus hati-hati juga, tidak boleh lama-lama. Jangan sampai ketika abar ayam muda terus sampai lari, itu kalau bisa jangan ya. Maka dari itu ketika abar ayam muda perdana baru berani, jangan sampai lama-lama, maksimal 5 menit saja. Karena efeknya kalau terlalu lama, kalau kesakitan ayamnya bisa lari karena mentalnya belum benar-benar bagus. Yang kedua, ayam juga bisa kena tedun ya. Jadi teman-teman perlu perhatikan. Oke, mungkin tips ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua di rumah. Salam satu hobi. Bye bye.